Hai Hope Influencer, selamat datang lagi untuk kalian semua di ibadah online pelajar dan mahasiswa GKBB Fajar Pengharapan. Nah, by the way nih, kalian masih inget kan kalau minggu lalu gua menjadi tim rebahan. Tapi gua sadar dan gua mau berubah. Akhirnya, gua dan Joses terinfluence untuk jadi tim TikTok. Ladies, I wanna see you back it up, back it. When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and life isn't. Ya, yang penting kita berharap kalian tetap bisa produktif ya. Bener banget, dan kita juga mau welcome setiap teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online Yes. kita. Welcome and we are glad to have you with us today. Oh iya, kita juga mau mengingatkan buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, kalian bisa transfer melalui rekening di bawah ini atau langsung aja scan QR code yang tertera di layar kalian menggunakan aplikasi e-wallet apapun. Dan info yang gak kalah penting adalah kita juga tetap menyediakan layanan doa dan konseling untuk kalian yang membutuhkannya. Silakan langsung WhatsApp ke nomor di bawah ini atau DM kita di Instagram. Alright, kayaknya nggak usah lama-lama lagi, Ses. Bener. So, enjoy the service. Halo anak muda, sama-sama kita hari ini menyanyikan lagu yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan semua. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
ku terima darimu melebihi yang ku harapkan. Ku terima anugerahmu yang telah kuasa darimu, kulihat kebesaranmu melebihi yang ku harapkan. Ku terima anugerahmu yang telah kuasa darimu, kulihat kebesaranmu melebihi yang ku harapkan. Di dekatmu itu yang ku rindu, tanganmu menopangku, takkan ku ragu. Sama-sama nyanyikan. Di dekatmu itu yang ku rindu, tanganmu menopangku, takkan ku ragu. Berada di dekatmu itu yang ku rindu, tanganmu menopangku, takkan ku ragu akan kuasa-Mu. Ku terima anugerahmu yang telah kuasa darimu, kulihat kebesaranmu melebihi yang ku harapkan. Ku terima anugerahmu yang telah kuasa darimu, kulihat kebesaranmu melebihi yang ku harapkan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Halo teman-teman, saya berdoa kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat dengan tugas dan ujian yang sedang dihadapi. Saya juga ingin menyambut teman-teman dari kota-kota yang lain yang juga mengakses ibadah online ini. Ada teman-teman dari Jakarta, Semarang, Cirebon, Medan, dan kota-kota yang lain. Ya, kalau kalian merasa diberkati lewat pelayanan ibadah online yang ada, kalian bisa berbagi informasi atau link dari ibadah online ini kepada teman-teman kalian semua juga. Sehingga bukan cuma kalian yang bisa beribadah di tengah-tengah masa social distancing ini, tetapi teman-teman yang lain pun bisa ikut beribadah bersama-sama. Dan kalian bisa akses lewat channel YouTube Fajar Pengharapan. Dan untuk teman-teman pelajar maupun mahasiswa yang tergabung lewat cell group online, tetap semangat untuk bertemu di tengah-tengah minggu. Dan kalau kalian ingin bergabung, kalian bisa direct message ke Instagram @grabsing dan @mahasiswa_GKPB dan tuliskan ikut sel. Tulisnya sederhana aja, ikut sel. Dan pasti akan ada admin yang menghubungi teman-teman dan memberitahukan channel mana yang akan dipakai untuk bertemu bagi cell group online yang ada. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan jadikan. Hari ini kami berdoa, urapi setiap kami Bapa yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, bahwa kami mengalami perubahan kehidupan oleh karena kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada tanggal 15 April 1912, kapal laut Inggris yang terkenal, Titanic, kapal legendaris, salah satu yang terbesar di zamannya, pada pelayaran pertamanya tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Kapal itu membawa 2.200 penumpang dan awak,
tetapi berakhir dengan 1.500 orang meninggal dan 700 orang lainnya yang dapat diselamatkan. Ya, hanya 700 orang. Kenapa bisa ada banyak korban di tengah-tengah krisis tenggelamnya Titanic? Sederhana teman-teman, karena hanya ada 20 skoci lifeboat, tetapi peristiwa itu ditambah dengan sebagian besar orang yang tidak ingin naik skoci ketika para awak kapal mengarahkan mereka untuk segera naik skoci. Kenapa sebagian orang justru enggan untuk naik skoci? Sederhana, karena dibandingkan dengan naik kapal yang besar, mereka harus berhadapan dengan bayangan naik kapal skoci yang kecil di tengah malam gelap gulita. Di tengah-tengah samudera Atlantik yang demikian besar dengan air sedingin es. Bayangkan, harus berada di tengah-tengah ketidakpastian sementara mereka ada di tengah-tengah kapal yang besar. Dan orang-orang tersebut akhirnya memilih untuk berada di atas kapal yang besar tersebut. Padahal dengan segera kapal itu pecah dua dan akhirnya tenggelam. 1.500 orang meninggal dengan kapal skoci ataupun penyelamat yang hanya terisi rata-rata setengah dari kapasitas mereka. Ya teman-teman, rasa takut atau tidak nyaman di tengah-tengah keadaan krisis yang datang mendadak membuat orang memilih tinggal di kapal yang sebenarnya akan tenggelam. Inilah refleksi tentang keadaan kita. Di tengah-tengah krisis ataupun perubahan yang mendadak, seringkali ketakutanlah yang menguasai kehidupan kita. Ketakutan yang kemudian ditunjukkan dengan rasa marah atau menyalahkan keadaan sekitar. Atau justru sebaliknya ada yang berekspresi dengan cara diam dan tidak melakukan apa-apa. Atau bahkan ada yang melarikan diri dengan cari-cari hal yang membuat perasaannya nyaman. Tetapi kalau boleh jujur dalam kehidupan kita, itulah ekspresi ketakutan kita. Sementara Tuhan justru tidak ingin kita hidup di dalam ketakutan. Tuhan ingin kita hidup di dalam iman. Sepanjang 2 minggu ini kita mengangkat tema Unafraid. Dan minggu ini saya mengajak kita untuk belajar tentang unafraid, tetapi seizing the time, memanfaatkan waktu di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi ini. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk membaca ayat dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dan kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Versi bahasa Inggris dikatakan begini. To everything there is a season. Ada musim, ada season. And a time to every purpose under the heaven. Itu King James Version. Dikatakan. Ayat yang ke-9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Latar belakang dari kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, tetapi ditulis sewaktu dia berusia lanjut. Sehingga di tengah-tengah usia yang lanjut tentunya Salomo kaya dengan pengalaman. Kita tentunya tahu dia bukan cuma kaya dengan pengalaman tetapi secara kekuasaan yang sangat luar biasa. Adidaya pada zaman itu dan juga secara harta sangat kaya raya. Dan di tengah-tengah semua kelimpahan yang dia alami, di tengah-tengah semua kekayaan yang dia miliki, baik pengalaman, kekuasaan, harta. Tetapi kemudian dia mempelajari sesuatu dan kemudian dia mencurahkannya lewat kitab Pengkhotbah tersebut. Dan kalau kita baca kitab Pengkhotbah, ada seringkali dia ungkapkan dengan kata sia-sia, sia-sia. Kenapa seperti itu? Ya karena dia belajar bahwa di dalam segala sesuatu, kalau tidak ada Allah, semuanya sia-sia. Dan di dalam ayat yang pertama dia katakan, perhatikan dengan hidup. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sehingga kita belajar bahwa di tengah-tengah kehidupan ini ada berbagai musim kehidupan yang harus kita lalui. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka teman-teman, Tuhan mengizinkan berbagai musim kehidupan masuk di dalam kehidupan kita. Mau kita anak SMP, pelajar SMA yang sedang berkuliah, yang menjelang lulus,
Apapun kehidupan kita, Tuhan mengizinkan berbagai musim terjadi di dalam keberadaan kehidupan kita. Dan seperti yang digambarkan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Contohnya, ada waktu untuk lahir dan meninggal, mencabut dan menanam, berdiam dan berbicara. Sehingga kita nggak bisa cuek dengan musim yang terjadi di dalam kehidupan kita. Justru kita harus belajar memperhatikan berbagai musim kehidupan yang terjadi. Dan tentunya teman-teman sendiri bersama-sama dengan saya menghadapi kenyataan kita ada di tengah-tengah krisis di mana kesehatan kita terancam oleh karena COVID-19 dan kita harus mewaspadai hal tersebut. Tetapi inilah season atau musim yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita akhirnya mengalami perubahan yaitu secara bersekolah secara offline sekarang jadi online. Dan ada banyak hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu mengantisipasi musim kehidupan ini. Sehingga teman-teman, tidak peduli seberapa bagus masa yang sedang kita hadapi, kita harus bersiap. Biasa jadi, di dalam musim yang bagus ini pun, kita akan menghadapi musim yang jelek. Di tengah-tengah musim yang jelek, bisa jadi akan ada Tuhan izinkan musim yang bagus masuk di dalam keberadaan kehidupan kita. Kita harus mengantisipasinya. Tidak peduli seberapa kita senang dengan Itaewon Class, serial, mau drama Korea tersebut, mau seberapa panjang pun, pasti ada akhirnya teman-teman. Dan UTS ataupun UAS akan menunggu keberadaan kita. Ya, setiap musim akan berganti di dalam kehidupan kita dan kita harus antisipasi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sedang ada di dalam musim-musim yang justru mungkin kita katakan berat di dalam kehidupan kita. Apa yang saya harus lakukan? Atau mungkin sebagian dari teman-teman justru sedang leha-leha nih. Karena harus sekolah tapi secara online. Apa yang harus saya lakukan Kak di tengah-tengah musim ini? Salomo di dalam ayat yang ke-11. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dia membuat satu kesimpulan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman sedang merasa tidak berdaya, kebingungan minimal, di tengah-tengah musim-musim seperti ini, apa yang saya mesti lakukan? Ingat baik-baik bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, seizing the time di tengah-tengah keadaan seperti ini. Yang pertama yaitu ingat Allah berkuasa atas semua musim kehidupan yang terjadi. Ya, itu yang dikatakan Pengkhotbah. Itu yang dikatakan oleh Salomo di dalam ayat yang ke-11 tadi. Kenapa kita tidak perlu takut ataupun gelisah? Kenapa kita perlu unafraid di tengah-tengah perubahan keadaan, perubahan musim yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Karena Salomo katakan bahwa ada Tuhan yang menyertai di dalam berbagai musim itu. Dan bahkan dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kalaupun berat, kalaupun bingung di tengah-tengah saat seperti ini, tetapi dia bisa membuat sesuatunya indah pada waktunya. Sehingga kita punya happy ending, kita punya kemenangan yang pasti karena Tuhan menyertai keberadaan kehidupan kita. Kalaupun keadaan di luar kendali kita, keadaan lagi nggak nyaman, dan bahkan mungkin teman-teman katakan, Kak, karena keadaan ini saya nggak pasti. Tadinya mau kuliah ke luar negeri, sekarang saya nggak tahu apakah orang tua saya punya sanggup membiayai perkuliahan saya. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah lulus dan sedang cari kerja, malah justru tidak bisa cari kerja di tengah-tengah kondisi seperti ini. Sedang menyusun TA, tetapi justru menjadi tertunda. Ya, kalaupun ini yang terjadi, jangan takut. Jangan marah dengan keadaan sekitar. Atau mungkin jangan pasrah dengan keterbatasan yang ada. Karena Tuhan peduli dengan setiap keberadaan kehidupan kita. Dan keluarga kita pula. Kenapa seperti itu? Ya, karena itulah kasihnya untuk setiap daripada kita. Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga kita bisa tenang karena Tuhan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Itulah alasan kenapa kita penting untuk mencari Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Filipi 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Rasul Paulus katakan seperti ini. Dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku. Rasul Paulus katakan, apapun boleh terjadi. Tetapi aku belajar mencukupkan diri di tengah-tengah keadaan seperti ini. Aku belajar untuk tenang di tengah-tengah keadaan seperti ini. Karena segala perkara dapat aku tanggung. Kenapa Rasul Paulus sangat yakin dia bisa menanggung segala sesuatu? Sederhana, karena Yesus yang memberikan kekuatan. Kita perlu untuk mengarahkan pandangan kita kepada Allah di dalam hari-hari ini. Bukan 1 bulan yang lalu, bukan kemarin, tetapi saya bertanya hari ini. Coba langkah yang paling sederhana. Pikirkan 3 hal yang teman-teman bisa syukuri kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ya, coba pikirkan 3 hal. Karena bersyukur mengarahkan hati kita bukan kepada keadaan tetapi kepada Tuhan. Wah, kalau Tuhan berkuasa atas setiap musim, apakah berarti kita bisa leha-leha, santai-santai saja karena Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya? Tentu tidak. Karena di tengah-tengah pengajaran, pengkhotbah tersebut mengatakan kalau musim itu pasti berganti. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Dan itu berarti musim pasti berganti. Ya. Apapun yang teman-teman alami hari ini ada kabar baik. Kalaupun hari-hari ini sedang musim yang sangat berat untuk kita tanggung, musim pasti berganti. Jadi kalau musim berganti maka ada selalu pengharapan untuk keberadaan kehidupan kita. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan, ingat tidak selamanya kesulitan itu menghimpit kehidupan kita. Kalau engkau sedang terhambat perkuliahan ataupun sekolahmu, ingat tidak selamanya hambatan itu akan ada. Kalau engkau sedang ada di dalam momen-momen engkau sedang gagal, ingat tidak selamanya musim kegagalan itu menghimpit keberadaan kehidupan kita. Kalaupun kita sedang sukses, ini waspada. Kalau kita lagi sukses, bukan berarti kesulitan tidak akan menghampiri kehidupan kita. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang tetap di dunia ini. Semuanya akan mengalami perubahan musim. Hanya Allah dan firman-Nya yang tidak berubah. Yesaya 40 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Ya, hanya Allah yang tetap. Karena Dia yang tetap, firman-Nya yang tetap, itu alasan kenapa kita bersandar kepada Tuhan. Berganti juga artinya sementara. Sehingga jangan buat keputusan permanen untuk kehidupan kita hanya berdasarkan keadaan yang sementara. Sekali lagi, jangan buat keputusan permanen berdasarkan keadaan yang sementara. Karena tidak sedikit daripada kita seringkali membuat keputusan yang permanen untuk kehidupan kita. Perkuliahan, masa depan kita, hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, kemudian kita buat keputusan berdasarkan keadaan hari ini. Atau karena kita emosi, entahkah kita sedang marah, kecewa, padahal itu hanya musim sesaat yang pasti berganti. Lucu kan seandainya kalau teman-teman nih, waktu SD kemudian datang ke toko baju, diantar mama, dan kemudian kita berkata, saya mau beli baju SD, putih merah, size-nya dari extra small, medium, large, sampai extra large. Ditanya oleh pelayan tokonya, Dek ini buat apa? Ya karena saya mau pakai nanti sampai saya besar nanti. Bayangkan kita pasti ditertawakan, kenapa? Ya karena kita beli baju putih merah tersebut, itu kan hanya untuk satu season, satu musim di dalam kehidupan kita ketika kita SD. Kalau kita SMP, kita pasti ganti seragam, SMA pasti ganti seragam. Nah ini yang gambaran yang saya mau coba sampaikan, seringkali kita berbuat hal yang lucu-lucu nih, mengambil keputusan yang permanen berdasarkan keadaan yang sementara. Karena seringkali saya dengar anak muda berkata, saya mau bunuh diri. Loh kenapa? Ya karena gagal kuliah. Saya mau bunuh diri kenapa? Karena gagal pacaran. Lah itu kan hanya hal yang temporer, hanya sementara. Kenapa mesti melakukan sesuatu yang permanen berdasarkan hal yang hanya sementara? Kehilangan semangat kuliah, kenapa? Karena tidak masuk di dalam universitas favorit kita. Masa depan kita korbankan hanya karena sesuatu yang terjadi sesaat. Memilih bahkan tidak mau kuliah hanya karena sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hari ini saya mau katakan jangan kubur cita-citamu, jangan kubur kesempatanmu untuk berkuliah hanya karena terbatas secara keuangan. Ya hari ini terbatas, tetapi ada jalan lain untuk mengumpulkan keuangan sehingga kita bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Atau mungkin ada yang pilih jurusan hanya karena teman baik kita mau ke jurusan tersebut.
Itu pilihan yang berdasarkan kepentingan sesaat. Hal yang sementara tapi itu mengakibatkan sesuatu yang permanen dalam kehidupan kita. Atau bahkan ada sebagian yang berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Oh kan saya lagi transisi dari pelajar ke mahasiswa. Lah, sesuatu yang sementara, tetapi kemudian kita memilih untuk berhenti untuk sesuatu yang permanen. Akhirnya saya mengerti tentang yang dikatakan Matius 6 ayat yang ke-34. Dikatakan seperti ini, bicara tentang sikap hati untuk mengambil keputusan yang permanen, bukan berdasarkan keadaan sementara. Di dalam ayat yang ke-34, dikatakan seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain, keterbatasan hari ini bukan berarti kita boleh jadikan dasar untuk mengambil keputusan untuk masa depan kita. Jangan. Pastikan kita mendasarkan keputusan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang pasti, hal yang kekal. Musim pasti berganti. Karenanya jangan buat keputusan permanen untuk hidupmu atas dasar keadaan yang sementara. Berikutnya kalau musim berganti, maka musim ini adalah masa persiapan untuk musim berikutnya. Ya, musim pasti berganti teman-teman. Kesusahan hari ini bukan berarti besok susah. Kesulitan hari ini bukan berarti besok sulit. Keterbatasan hari ini bukan berarti bulan depan terbatas. Musim pasti berganti. Musim gugur berganti jadi musim dingin. Musim dingin berganti jadi musim semi. Musim semi berganti jadi musim panas. Perubahan pasti terjadi. Sehingga Tuhan membawa kita di dalam satu musim supaya kita bisa belajar dari musim itu dan mengantisipasi, bersiap untuk menghadapi musim yang berikutnya. Karena di tengah-tengah musim yang sulit sekalipun ada kesempatan. Paulus ambil kesempatan tersebut ketika dia dalam musim di mana dia ditangkap, kemudian dibawa ke Roma untuk diadili. Justru jadi kesempatan bagi dia untuk bersaksi tentang Kristus di Roma. Yusuf mengambil kesempatan, ditolak oleh keluarganya, dibuang dan kemudian dijual sebagai budak. Dia ambil kesempatan belajar bekerja di rumah Potifar. Dan kalaupun di akhirnya dia difitnah dan kemudian dipenjara, dia ambil kesempatan justru belajar administrasi penjara. Makanya dia dikatakan menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan tepat pada waktunya Tuhan membawa dia untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dari posisi di penjara tahanan, dia kemudian Tuhan angkat tepat pada waktunya untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ya, musim pasti berganti. Dan kalau Tuhan izinkan kita ada di musim ini, itu waktunya persiapan. Bukan marah dengan keadaan, bukan diam dengan keadaan, tetapi bersiap. Justru ini persiapan untuk musim berikutnya. Apa yang sedang teman-teman lihat hari-hari ini? Engkau sedang bergumul dengan studi? Ini waktunya persiapan studi. Engkau sedang bergumul dengan keluarga dan uang dalam kondisi ekonomi keluargamu yang sangat terbatas tersebut. Ini waktunya untuk berpikir bagaimana cara jalan keluar untuk keluar dari keterbatasan keuangan tersebut. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dikatakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ya. Tidak ada waktu yang paling tepat teman-teman. Tidak ada waktu yang paling ideal untuk memulai persiapan. Yang ada adalah kalau hari ini ada, ini waktu persiapan. Inilah waktu kita ambil tindakan untuk bersiap untuk masuk musim yang berikutnya. Kalau engkau ingin keluargamu pulih, ini waktunya. Jangan tunggu nanti. Waktu sekalipun tidak ideal, tetapi belajarlah sekarang berkomunikasi dengan orang tua kita di rumah. Ini waktu di mana kita justru bisa beraktivitas bersama dengan orang tua kita. Bantu mereka untuk membereskan rumah. Bantu mereka, ajak mereka untuk doa bersama. Pa, Ma, ayo yuk kita doa bersama. Kalau dulu jarang, ini waktunya kita berdoa bersama. Walaupun sepertinya nggak ideal, walaupun sepertinya nggak nyaman. Aduh nanti mereka pikir seperti apa. Justru inilah waktunya kita harus bersiap dan bertindak. Doa bersama dengan keluarga kita. Kalaupun kita ingin kuliah yang benar dan memperbaiki IPK kita. Kenapa enggak sekarang? Loh, sekarang kan lagi online. Justru belajar bangun pagi, atur jadwal. Bangun pagi, pakai baju kuliah yang terbaik, dandan, dan kemudian duduk, mulai belajar. Seolah-olah kita sedang berkuliah offline.
Loh kenapa? Karena kita tetap membiasakan diri. Sementara orang lain leha-leha, kita justru sudah siap. Sehingga waktunya nanti kita bertemu secara perkuliahan offline, kita udah siap. Dan tidak ada yang perlu disesuaikan lagi. Kita siap untuk musim yang berikutnya. Kalau ingin mendapatkan tambahan keuangan, ini waktunya jualan online. Ya, ambil langkah. Apa saja kita bisa jual kok. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengambil keputusan untuk berjualan online. Jangan hanya berpikir doang tidak merubah keadaan. Bertindaklah. Kalau ingin dapat pekerjaan teman-teman, kirim aplikasi dari sekarang. Ya, lagi musim-musim gini, sebar aplikasi. Latihan interview online dengan teman-teman angkatan atas, mumpung masih ada waktu. Mengantisipasi musim yang akan datang. Jangan tenggelam dengan kesusahan musim ini. Ini waktu kita harus mempersiapkan diri. Kesuksesan itu adalah pertemuan dari persiapan dan kesempatan. Netflix. Kalau kita bicara tentang nonton film, semua anak muda pasti kenal yang namanya Netflix. Karena kalau kita ingin streaming film seri, film kolosal, apapun, kita bisa akses lewat Netflix. Tapi tahukah teman-teman asal muasal Netflix? Pendiri Netflix yaitu Reed Hastings mendirikan Netflix bersama temannya Mark pada tahun 1997. Awalnya Netflix didirikan hanya sebagai usaha untuk menjual dan menyewakan DVD. Tetapi kemudian Hastings melihat ada kesempatan karena internet yang mulai populer di Amerika. Sehingga dia mulai berpikir seandainya orang bisa nonton bukan lewat DVD, tetapi justru lewat layanan internet berbasis online tersebut. Dan akhirnya di tahun 2000, dia coba menawarkan kerjasama kepada perusahaan yang bernama Blockbuster. Perusahaan yang sangat besar karena dia mendistribusikan dan merentalkan film lewat DVD. Dan otomatis ketika dia menawarkan tersebut, perusahaan Blockbuster katakan, tanpa kamu pun kami sudah berhasil. Kami sudah berkembang dan bahkan nomor 1. Semua orang mencari kami hari ini, kami tidak butuh kamu. Reed Hastings tidak menyerah dengan keadaan tersebut. Dia katakan, satu waktu pasti orang akan beralih ke internet untuk nonton. Netflix tetap bersiap di tengah-tengah musim yang penuh tantangan dan penuh penolakan tersebut. Tetapi musim berganti, internet makin meluas, internet semakin cepat dan lebih mudah untuk diakses. Dan ketika itu terjadi, Netflix lah yang paling siap untuk masuk di dalam musim yang baru. Dari semula hanya 4,5 juta pelanggan, Netflix hari ini berhasil mempunyai 139 juta pelanggan. Dan bahkan semakin terus bertambah di tengah-tengah krisis yang terjadi dalam hari-hari ini. Ya, kalaupun kita ada di tengah-tengah musim yang tidak mudah, ingat teman-teman, musim itu tidak akan tetap selama-lamanya. Musim pasti berganti. Siapa yang mengantisipasi musim sebelumnya dan yang akan datang, dia yang akan berhasil. Kita sekarang ada di dalam musim yang tidak mudah. Tapi ingat teman-teman, unafraid, jangan takut. Karena Tuhan berkuasa atas musim tersebut. Unafraid, justru seizing the time. Kenapa? Karena musim ini akan berakhir, akan ada musim yang berikutnya. Manfaatkan musim ini untuk bersiap masuk kepada musim yang berikutnya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 katakan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Loh kenapa? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya, akan ada waktunya. Kalau kita tidak menjadi lemah di tengah-tengah perjalanan ini. Unafraid, jangan takut. Justru manfaatkan waktu-waktu yang ada. Jangan termenung, jangan menyerah, jangan selarut di dalam kemarahan. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa untuk 2 jenis orang. Yang pertama, kalau engkau tahu bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa atas setiap musim kehidupan. Tetapi justru sementara hari-hari ini hatimu dikuasai oleh ketakutan. Jadikanlah dia Tuhan. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Jadikanlah dia Tuhan atas kehidupan pribadi. Dan kalau itu engkau orangnya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau hati kami penuh dengan ketakutan, kalaupun hari ini kami baru dengar bahwa engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala musim kehidupan. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami. Masuklah dalam kehidupan kami. Jadilah Tuhan dan jadilah Raja. Dan biar setiap ketakutan itu kami tolak
di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk teman-teman yang kedua, yaitu kalau hari ini kamu dalam kondisi marah, kebingungan, dan bahkan mungkin kamu pasrah dan kemudian sibuk melarikan diri dengan segala kesenangan yang ada hanya demi untuk mendiamkan kegalauan di dalam hatimu. Hari ini saya mau katakan, ambil keputusan. I want to seize the time. Aku mau manfaatkan waktu ini. Aku gak mau diam. Aku gak mau larut dengan ketakutanku. Aku mau memanfaatkan waktu ini untuk persiapan musim selanjutnya. Karena kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Tuhan siapkan sesuatu dan Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Kalau engkau itu orangnya, mari ikut doa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau katakan, kami mau berhenti dari setiap ketakutan yang menguasai kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar untuk menerima keadaan yang ada. Dan berkata, Engkau tetap Allah yang berkuasa di tengah-tengah musim yang sulit ini. Hari ini kami berdoa Tuhan, sertai kami di tengah-tengah studi kami. Sertai kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Sertai kami di tengah-tengah pergumulan ekonomi keluarga kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau lihat, ini kesempatan kami melihat mujizat. Ini kesempatan kami melihat pertolongan Tuhan nyata dalam keberadaan kehidupan kami. Dan hati kami boleh tenang. Kami mau melangkah Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik untuk studi kami. Kami mau membangun relasi dengan orang tua kami dengan sehat. Kami mau untuk membangun kehidupan pribadi kami dengan disiplin yang baik Bapa. Dan kami mau melihat kalaupun musim ini berakhir, kami siap untuk masuk di dalam musim yang selanjutnya. Karena Allah menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau seandainya di antara teman-teman ingin dilayani lebih lanjut, jangan lupa kalian bisa akses Instagram kita, direct message @grabsing dan juga @mahasiswa_GKPB. Tulis saja, tolong doakan. Dan admin akan segera menghubungi teman-teman dan bahkan bisa mengontak dan kemudian menelpon dan mendoakan teman-teman. Atau bahkan kalaupun kamu ingin konseling lebih lanjut, kami bersedia untuk memberikan konseling buat setiap teman-teman yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Gua sangat terberkati banget. Banget. Nah, maka dari itu teman-teman semua yang terberkati juga bisa langsung join online small group dan bisa langsung sharing satu sama lain di sana. Yoi, dan jangan lupa juga di small group nih, kita nggak cuma kumpul-kumpul doang, Benar. tapi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang seru abis. Nah, buat info lebih update-nya kalian bisa langsung follow Instagram kita @grabsing dan juga @mahasiswa_GKPB atau melalui website kita di www.fajarpengharapan.net. Yoi, dan pastinya nih kita juga terus berdoa ya Ses, supaya si pandemi ini bisa segera berakhir lah. Iya, kalau gitu see you again para Hope Influencer. Yoi. Saya Asep Kaleng, Saya Cecep Boto. kita adalah Bambang Pamungkas. God bless you.